yang ilegal, Pak Isite tangkap. Nggak benar tangkap. Nah ini siapa yang ditangkap? Negara memproduksi penjahat. Sudah jelas-jelas salah, cabut aja. Emang kenapa sih? Berputar-putar gitu loh. Terus yang mau bikin apa? Nah inilah republik paling membingungkan buat saya. Petani sudah keluar sertifikatnya 2016, sampai hari ini tidak pernah pegang fisiknya. Masalah. Semua masalah. Kalau kita bicara Indonesia begini, dalam pandangan saya, Indonesia tuh luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini. Menentukan apa? Menentukan banyak hal. Kalau kita mau mengurangi perang, kurangi aja produksi tambang kita. Mereka punya senjata tapi tidak punya peluru. Bahkan kalau kita mau mengatur usia pernikahan di negara-negara Eropa, gampang. Stop aja produksi emas, nggak punya cincin kawin mereka. Artinya sedemikian hebatnya lah tambang kita. Tapi problemnya di mana-mana. Di sana problem, semuanya problem. Sumber masalahnya di mana? Ya di sini. Di sini. Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Jadi sekarang semua pembuat masalah ini berkumpul membicarakan masalah di luar yang dia buat sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Yuk keluar. Ini contoh-contoh kecil ya. Yuk keluar. Harus izin IPPKH. IPPKH-nya habis. IUP-nya sudah keluar. RKB keluar. Lalu orang sudah keluar uang miliaran ngurus IUP, keluar uang miliaran ngurus RKAP, ngitung sana ngitung sini itu, nggak bisa nambang. Jadilah pelakor. Penambang lahan koridor. Nggak punya dokumen. Dia panggil dokter. Dokumen terbang. Segini kompleksnya lah problem kita. Lalu kita mau uraikan dari mana? Yang paling bersalah menurut saya ya DPR. Karena dia punya kewenangan tertinggi mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga? Ya begitulah kira-kiranya. Nah, contoh lain Mandiodo misalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Isite itu bicara soal illegal mining. Itu gampang, tangkap aja. Yang ilegal mah tangkap aja gitu. Illegal mining, ilegal yang lain tangkap. Yang problem seperti Mandiodo. Mandiodo ini ada 11 pemegang IUP melawan Antam yang juga pemegang IUP. Oke, IUP yang 11 siapa yang keluarkan? Negara. IUP Antam siapa yang keluarkan? Negara. Jadi problemnya siapa? Tambang, bukan negara problemnya. Nah bagaimana menyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini enggak? Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, dia negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Isite tangkap. Nggak benar tangkap. Nah ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin, jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Nah ini gimana gitu? Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang, ada nggak sih? Dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice. Ada banyak problem di republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama, kita bicara restoratif justice. Kenapa? Dua-duanya korban negara. Nah, yang kayak begini bagaimana? Itu loh, saya sudah bicara dengan Antam, nggak bisa. Lalu datang lagi satu problem lagi. PT Lawu, ada Perusda, ada perusahaan dari Jakarta. Problem baru muncul lagi. Yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begitu? Bicarakan saja. Itu, atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan. Atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah ya? Iya, saya kalah hari ini. Minggu depan belum tentu, tahun depan belum tentu, 2 tahun lagi belum tentu, 2024 belum tentu. Dan jangan salah, saya juga pemburu yang baik, pendendam yang baik. Kita simpan problem ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai kita mampu menyelesaikan. Nah ini masalah yang banyak sekali. Apa? Mulainya dari mana? Ini yang Sulawesi Utara kan?
Ya tadi ini Erwin Usman ini tim saya terkait tambang, mantan walhi tahun 2001 2002 hampir buta mata sebelah kanannya karena bertarung soal kasus tambang di Newmont. Ini juga problem. Sudah jelas-jelas salah, cabut aja, emang kenapa sih? Berputar-putar gitu loh. Kemarin ada orang hubungin saya, Bang, ada piuk dan piuk beda titiknya, beda tempatnya. Yang luar siapa ya? Ini SD. Lalu saya mau bantuin, ada KPK, bingung kita. Kenapa? Karena definisi korupsi memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau dia pengusaha tambang mentok kemana-mana datang ke saya bingung mau buat apa. Saya bantuin dia untung terpenuhi unsurnya, saya nggak bantuin dia buntu, investasinya rusak. Terus saya mau bikin apa? Nah inilah republik paling membingungkan buat saya. Untuk menghilangkan kesuntukan, kebuntuan saya biasa jalan ke Gede Bage, beli pakaian bekas. Kemarin ditutup. Jadi komplit persoalan buat saya ini. Nggak mau saya, lalu saya mau kemana? Wisata gagal, apa gagal segala macam. Berapa hari yang lalu datanglah Satpol PP ke tempat saya karena November nanti mereka akan dihapus honorer dan PTT. Masalah. Lalu datang pedagang drifting. Masalah. Lalu datang lagi dari Pancawati 1300. Petani sudah keluar sertifikatnya 2016 sampai hari ini tidak pernah pegang fisiknya. Masalah. Semua masalah. Nah, kapan waktu saya mau kumpulkan informal, kita diskusi mau kayak apa. Pilihannya cuma dua, kita selesaikan dalam diskusi, kita cari jalan keluar sama-sama, atau kita bertarung adu kuat. Yang pasti ada korbannya, mau malu, mau duit, mau apa, pasti seperti itu. Kenapa? Karena kadang kala cara paling gampang ya bagi Pak Pipit ya sudah berperkara aja kali ya. Itu. Apakah cara itu selalu efektif? Enggak. Belum lagi informasi lain, ada menteri katanya dengan deputinya minta saham. Nggak perlu sebut nama, tapi kayaknya pikiran kita hampir sama di sini. Ya. Kenapa sih republiknya harus begitu? Kenapa sih pejabat kita tidak pernah tahu kapan berkata cukup? Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kita menyadari teman-temannya ada banyak dinamika-dinamika yang terjadi di negara kita. Bagaimana seorang Adian Apitupulu, kader dari PDI Perjuangan, memberikan sebuah narasi-narasi yang bertujuan untuk adanya keadilan. Di suatu forum, Bung Adian memberikan komentar-komentar keras. Itu bertujuan untuk setiap para pejabat itu bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai adanya kecurangan-kecurangan atau korupsi, makan uang haram. Tentunya itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Teman-teman, dalam hal ini kita tahu bahwa kita tahu untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi negara ini di 2045, kita mau negara kita menjadi negara emas yang maju, berkembang tanpa ada hambatan-hambatan. Tentunya kita mau presiden kita menjalankan tugasnya dengan baik. Bagaimana presiden memberikan tatanan pemerintahan itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita tahu teman-teman, kalau tidak diorganisir dengan baik, maka ini akan terjadi seperti presiden sebelumnya, yang dimana korupsi di mana-mana, negara kita terancam, karena ada banyak menteri yang hanya fokus kepada diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka, bahkan tidak turun untuk melihat bagaimana situasi masyarakat. Nah, Prabowo di sini
kita mau beliau dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Ada banyak harapan-harapan masyarakat yang mereka titipkan di punggungnya dan di pundaknya Prabowo Gibran. Kita percayakan kalian untuk membawakan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang berkembang ke depannya. Kita mau seperti itu. Di sini teman-teman, ada banyak hal yang mestinya kita bicarakan, ada banyak hal yang mestinya kita sampaikan bersama-sama, ya. Untuk memajukan negara ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh Prabowo saja, tetapi para menteri-menterinya. Ketika ada menteri-menterinya yang mulai ada rasa ketidaknyamanan dengan pemerintahan Prabowo, silakan dikeluarkan saja. Ataupun mulai ada kemelencengan, langsung dikeluarkan, karena itu akan membawa malapetaka yang akan menghancurkan negeri ini ke depan. Karena kita udah belajar dari Mulyono yang hanya diam saja, yang tidak memikirkan apa-apa, yang hanya memikirkan kesenangan pribadi, memikirkan keselamatan pribadi, keselamatan keluarga. Tentunya itu kurang tepat. Teman-teman, sahabat-sahabat channel netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, apa yang teman-teman lihat saat ini, yang teman-teman dengar, yang teman-teman tahu, mari teman-teman sampaikan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.